amanah orang tua, kalau semuanya berjalan lancar, sehat semua, termasuk saya, insya Allah saya maju pilkada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, selama saya di DPR, saya sudah tahu persoalan Pindrang ini. Sudah saya tahu. Mulai dari pupuk, infrastruktur, dan sebagainya UMKM. Insya Allah, kalau rakyat Pindrang memberikan amanah kepada saya, maka persoalan itu akan hilang semuanya. Dan Pak Anwar Sandre, kalau sebagai terpilih menjadi anggota dewan, maka seluruh anggota dewan di Kabupaten Pindrang akan saya tambahkan aspirasinya. Tapi dengan ketentuan, dengan persyaratan bahwa 2 paket harus pengadaan. 2 paket harus pengadaan. Apa pengadaannya? Bisa donteng, bisa UMKM, bisa oven, bisa mesin jahit. Pokoknya 2 paket harus pengadaan, tidak tawar-menawar. Karena apa? Karena itulah persoalan yang saya dapat di setiap saya bersosialisasi. Jadi mulai dari perikanan, landra, apa semuanya itu tidak akan lagi kekurangan, karena 40 anggota dewan di Kabupaten Pindrang ini. Cempa 242 ada 7. Jadi kalau mereka 2 paket berarti kurang lebih 1,4 M setiap tahunnya khusus pengadaan. Nah, masalah pupuk itu akan saya kontrol betul. Tidak ada lagi petani yang tidak dapat pupuk untuk Pindrang. Oleh karenanya itu maka Pak Prabowo harus dimenangkan. Tidak ada jalan lain. Nah, kita semua sudah mendengar baik dari kakanda saya maupun dengan saudara Hastri, apabila kedua-duanya terpilih atau salah satunya, saya tidak tahu, mudah-mudahan dua-duanya terpilih, maka tadi ini saya sudah catat-catat janjinya sama masyarakat, saya datang menagi mereka berdua. Kalau apalagi kalau saya dulu jadi bupati, itu sudah kesepakatan. Oleh karenanya itu, untuk mewujudkan pabrik pupuk di Pindrang, maka bupatinya harusnya saya. Karena apa? Kelancaran untuk investasi di Pindrang harus persetujuan bupati. Harus persetujuan bupati. Tidak bisa kalau hanya pengusaha saja masuk berinvestasi lantas tidak ada campur tangan bupati untuk mendorong semua aparatnya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan daripada pembangunan pabrik, tidak akan bisa berhasil. Jadi kalau kita menginginkan pabrik pupuk ada di Pindrang, tidak ada jalan lain, harus saya bupatinya. Dan insya Allah semuanya saya sudah dengar dari masyarakat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di DPR karena DPR itu hanya 3 tugasnya: pengawasan, legislasi, dan anggaran. Yang eksekutornya itu adalah Pak Bupati dan jajarannya, termasuk kepala desanya. Jadi saya memang sudah niatkan, insya Allah kalau saya
dipilih dan diberikan amanah oleh rakyat Pindrang, insya Allah semua keluhan yang ada di masyarakat itu tidak akan terdengar lagi. Utamanya masalah pupuk, masalah infrastruktur, semuanya saya akan perbaiki. Saya tidak punya kepentingan di Pindrang selama saya bupati. Jabatan itu saya jadikan sebagai pengabdian. Kalau untuk saya dan keluarga saya sudah cukup, itu hasilnya dari Kupa lebih dari cukup. Jadi tidak ada lagi. Saya di DPR sekarang ini, semua aspirasi saya itu semua syukur alhamdulillah sudah tersalurkan ke 22 desa kelurahan di Cempa Buampanua. Dan saya tahu bahwa kalau saya hanya di DPR kabupaten, maka saya tidak bisa berbuat banyak untuk kecamatan-kecamatan lainnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, masa depan Pindrang terletak di tangan kita semuanya. Begitu juga pemilihan anggota Dewan, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, semuanya terletak di tangan kita semuanya masyarakat. Salah pilih, maka kita akan menunda lagi 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Oleh karenanya itu, maka sebagai masyarakat harus memilih anggotanya yang betul-betul bisa mengayomi dan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena kalau kita dekat dengan anggota dewan, maka apa keinginan kita itu juga yang akan diberikan. Saya tidak usah terlalu lama bicara, karena saya ini bukan orang politik. Saya ini seorang pengusaha. Apa yang saya katakan itu yang akan saya laksanakan. Ya. Jadi saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak ada yang memilih saya atau ada yang tidak memilih saya masyarakat, maka saya pastikan orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya kepentingannya mereka, hanya kepentingan diri sendiri, tapi tidak melihat kepentingan kampungnya, tidak memikirkan masyarakat di sekelilingnya. Saya sekali lagi, saya ditunjuk oleh Partai Gerindra menjadi ketua TKD, tim kampanye daerah untuk Prabowo Gibran. Ya, untuk Prabowo Gibran. Padahal saya ini sampai sekarang adalah partai berkarya. Tapi syukur alhamdulillah, apapun saya diberikan, asal untuk kepentingan masyarakat, saya siap untuk memperjuangkan, termasuk Pak Prabowo. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mau ditekan, jangan mau ditekan. Saya punya jabatan berakhir bulan 9 tahun depan, bulan 8 tahun depan, insya Allah saya berakhir. Jadi saya masih anggota DPR bulan 8. Kalau ada yang menekan, lapor sama saya panggil hearing itu orang. Apa lurah, apa camat, atau kepala desa, ada yang menekan, panggil sama saya, sampaikan ke saya panggil hearing di DPR. Itu pesan saya kepada